Kurikulum cinta itu mulai sekarang, siapapun yang mengajar agama dan keagamaan tidak boleh menanamkan kebencian kepada orang lain yang berbeda. Percaya pada fanatisme buta, lalu kita menganggap seolah-olah diri kita lah yang paling benar, semua di luar kita salah. Itu yang harus dicabut. Itulah pesan kurikulum cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Tekadkan diri kita di setiap hari baru yang diberikan semesta kepada kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber cahaya, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Kalau bangun pagi selalu bertekad, tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya bertemu saya. Begitu. Yakinkan diri ini menjadi rahmat bagi semesta, bagi siapapun mereka. Selalu begitu. Jadikan diri kita sebagai magnet yang bisa menarik semua keberlimpahan. Makanya sering-sering menyadari nafas. Masuknya disadari, tinggalnya disadari, saat lepas disadari. Nafas itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Saat nafas masuk, energi murni dari semesta masuk, mengganti energi lama yang ada dalam tubuh kita. Sehingga sebetulnya setiap hela nafas kita itu selalu menjadi diri yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan sudut pandang yang baru. Ketika nafas keluar, buang semua cara berpikir lama yang tidak menguntungkan, perilaku-perilaku lama yang merugikan. Nafas ini mau diimajinasikan sebagai apa, ya terserah kita. Tadi saya ngajak hening, saya tarik nafas yang lambat, saya tarik energi semesta tanpa batas, saya tarik energi keberlimpahan, saya tarik energi cinta. Saya isi dulu karena saya mau menyebarkan energi. Saya tidak boleh kekurangan energi selama saya memberikan kajian. Ketika saya melepaskan nafas, saya lepaskan pada Bapak Ibu semuanya, supaya ada koneksi antara Bapak Ibu dengan saya. Karena kita ini sekarang terkoneksi oleh apa? Nih, oleh ruang kosong ini. Kita ini sekarang sedang mengambil kehidupan dari ruang kosong yang sama. Maka kita disebut sa-udara. Sa-udara. Sadar aja bahwa sebetulnya kita mengambil kehidupan dari tubuh yang sama, dari semesta yang sama. Daya yang ada dalam diri kita itu berasal dari sumber yang sama. Sadar aja itu. Gak mungkin lagi kita menyakiti orang lain, gak mungkin lagi kita merendahkan orang lain. Begitu.
Jadi yang hilang dari diri kita itu sekarang ini adalah kesadaran. Itu yang hilang dari kita. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali, baik yang offline di sini maupun yang online di rumah masing-masing. Saya harus menyapa dulu karena ada puluhan ribu sahabat-sahabat yang sudah menunggu dari tadi pagi untuk mengikuti live acara kita ini. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal tanpa batas yang meliputi seluruh makhluk ciptaannya, yang selalu lebih dekat bersama yang dikuasainya. Beliau tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Perasaan ditinggalkan oleh Allah semata-mata karena kita sering mengabaikan kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Orang yang sering mengabaikan intuisi dari dalam dirinya, semakin sering dia mengabaikan intuisi itu, maka dia semakin ada hijab antara dirinya dengan Allah. Itulah yang sering merasa seolah-olah Allah jauh dari diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa sebetulnya beliau itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi seluruh kebutuhan kita tanpa batas. Maka beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya, kita mohon ridhonya sekaligus berkahnya, karena kehadirannya sudah cukup membuat ridho dan berkahnya meliputi diri kita semua. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2010 itu ada film yang di launching, judulnya Sang Pencerah. Ada yang pernah nonton? Sutradaranya itu adalah Mas Hanung Bramantio. Kalau saya cerita isi film itu habis waktu kita. Saya hanya ingin mencuplik saja satu dialog singkat yang sangat menghunjam di film itu, yaitu dialog antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh Islam yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, dengan murid-muridnya. Tentu saja kalau saya ceritakan skenarionya panjang, tetapi saya ingin mencuplik bagian kecil saja. Saat itu beliau sedang berkumpul dengan para santrinya. Ada salah seorang santri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada beliau tentang apa sesungguhnya agama itu. Kita juga ya udah beragama lama ya. Kalau ditanya, Bapak Ibu agamanya apa? Pasti menjawab kan, agama A, agama B, agama C. Tapi kalau ditanya, sebetulnya agama itu apa sih? Belum tentu loh bisa menjawab. Bahkan Profesor Dr. Qari Shihab dalam sebuah tulisannya mengatakan, memang sulit ya untuk mendefinisikan agama itu. Beliau aja seorang ulama besar mengatakan mendefinisikan agama itu sulit. Karena kalau sudah didefinisikan, maka definisi itu menjadi membatasi pengertian yang ada di dalamnya. Makanya ketika ditanya apa sih agama itu oleh santrinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menjelaskan agama adalah tidak. Beliau mengambil biola dan kemudian beliau memainkan biola itu. Karena beliau memang memiliki keahlian memainkan biola yang luar biasa.
ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang memainkan biola itu, ya, saking ahlinya, kuncinya, nadanya, ritmenya sangat dikuasai dengan perasaan yang penuh. Para santri yang mendengarkan alunan suara biola itu merasakan suatu kedamaian yang luar biasa. Setelah selesai beliau memainkan biola itu, kemudian beliau bertanya, apa yang kalian rasakan? Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika saya sedang memainkan biola itu? Ada yang santri mengatakan, saya merasakan suatu keindahan yang luar biasa di film itu. Ada yang mengatakan, saya sampai terbawa mimpi. Ada yang mengatakan, waduh tadi damai sekali, sampai saya tidak merasakan masalah-masalah yang selama ini sedang mendera saya. Pokoknya memasuki suatu perasaan keindahan, kedamaian yang luar biasa. Kemudian beliau menyerahkan biola itu kepada salah seorang di antara santrinya di film itu. Nah, ini si santri yang mengambil biolanya beliau ini memang tidak pernah memainkan biola itu, tidak mengerti kunci-kuncinya, tidak mengerti nada-nadanya. Pokoknya diambil saja, digosok aja itu biola. Setelah selesai santri ini memainkan biola yang tanpa ilmu itu tadi, ditanya lagi santri yang lain, apa yang kalian rasakan? Kacau yai, berisik yai, gak karu-karuan yai, gitu. Dan terakhir beliau mengatakan, itulah agama. Jadi agama itu begitu diserahkan pada orang yang bijaksana, yang luas pengetahuannya, yang penuh cinta kasih. Agama itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, sesuatu yang berdampak positif buat semua orang. Tapi ketika agama itu ya jatuh pada orang yang sempit sudut pandangnya, keras hatinya, sombong, merasa paling benar, intoleransi, tidak moderasi, agama itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, bisa menjadi sumber konflik, bisa menjadi sumber kekacauan. Kira-kira itu esensi dari cuplikan film Sang Pencerah yang disutradari oleh Mas Hanung Bramantyo. Bisa mengerti? Ya. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar di Indonesia yang sudah tidak asing lagi, beliau tidak mendefinisikan agama? Karena beliau sudah mencapai kearifan. Definisi itu malah justru akan membatasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apakah agama yang kita agem ini sudah bisa seperti biola yang dimainkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau agama yang kita agem ini malah membuat berisik, mengganggu, memecah belah, seperti biola yang dimainkan oleh santrinya beliau yang tidak ahli main biola itu? Bisa dijawab? Silakan jawab oleh kita masing-masing. Seorang pemenang hadiah Nobel namanya Dalai Lama
pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian. Saat beliau diwawancarai dalam acara resmi, beliau ditanya, agama apa yang paling baik? Kalau orang yang tidak bijaksana pasti akan mengatakan agama yang dianutnya. Dan kita juga sudah tidak asing lagi kalau beliau itu adalah penganut agama Buddha. Ketika ditanya agama apa yang paling baik menurut Anda, ini jawaban orang bijak. Apa yang beliau katakan? Agama yang paling baik adalah agama yang membawa penganutnya menjadi jauh lebih baik. Jadi agama yang paling baik adalah agama yang membawa penganutnya menjadi lebih baik. Itu jawaban orang bijak. Kalau Bapak Ibu ditanya agama apa yang paling baik, sudah bisa diduga jawabannya. Sudah bisa diduga ya. Gak peduli kelakuannya kayak apa, gak peduli lingkungan merasa apa dengan dia, pasti dia akan menjawab dengan fanatismenya. Tapi orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, jawabannya itu universal, tidak memojokkan satu kelompok dan tidak mengagungkan keyakinannya sendiri. Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Penasaran ini yang tanya, kalau begitu apa agama Anda? Masih tidak terpancing. Beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Tambah pusing kan yang nanya, ulah ini agama apa lagi nih? Jangan-jangan agama baru lagi. Itulah kenapa hari ini saya ingin mengusung satu topik besar yang sangat penting buat bangsa ini, dan saya berharap kajian ini didengar oleh seluruh tokoh-tokoh agama, apapun agamanya, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Topik besar kita hari ini adalah kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta ini adalah sebuah gagasan yang dimunculkan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang, Menteri Agama RI. Dan kenapa beliau mengusung kurikulum cinta ini? Saya coba pelajari latar belakangnya, karena saya 34 tahun mengajar di universitas, dan terkadang saya ditugasi untuk menyusun kurikulum. Jadi saya sangat terbiasa kalau bicara kurikulum. Kenapa kurikulum cinta ini diusung? Dan apa esensi dari kurikulum cinta ini? Esensinya sederhana. Tidak boleh lagi di negara yang kita cintai ini, Indonesia yang beragam budayanya, beragam keyakinannya, beragam sukunya, beragam tradisinya, ada pelajaran agama, baik itu di sekolah secara formal maupun di masyarakat, yang menanamkan kebencian kepada orang lain yang berbeda agama. Kira-kira keren nggak esensi dari kurikulum cinta ini? Makanya ini yang akan saya bahas hari ini. Untuk apa? Nah, ini judulnya, kurikulum cinta menjaga keutuhan bangsa. Saya hanya memohon kepada Bapak Ibu, para sahabat sekalian, lihat cara saya menulis keutuhan. Lihat cara saya menulis keutuhan.
Ya. Jadi ke strip U strip Tuhan. Bisa dibaca keutuhan. Keutuhan itu satu kesatuan. Tapi bisa juga dibaca keutuhan. Jadi ada tekanan di situ. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di judul ini? Pesannya adalah, kalau orang sudah benar-benar bertuhan pada Tuhan yang hak, pada Tuhan yang sebenarnya, dan dia mengalami Tuhan dalam dirinya, maka dia akan penuh dengan cinta. Dan cinta itu menghargai, menghormati siapapun tanpa syarat. Maka ini akan membangun keutuhan bangsa. Tidak ada bangsa di dunia ini yang sangat majemuk seperti bangsa kita. Kita punya puluhan ribu pulau. Kita ini bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat besar. Kekayaan alam kita luar biasa. Kekayaan budaya kita luar biasa. Kekayaan tradisi kita luar biasa. Saya pergi keliling-keliling Indonesia. Di setiap daerah ada tradisinya, ada budayanya, ada kulinernya. Masing-masing punya kearifan lokal yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini. Dan saya berani mengatakan itu kenapa? Saya sudah keliling ke seluruh dunia. Bahkan saya 10 tahun bekerja dengan orang Jepang lewat proyek JICA namanya. Beliau mengatakan Indonesia ini surga. Dan beliau menyebut satu titik di Indonesia. Beliau mengatakan Bandung ini adalah tempat yang sangat comfortable, tempat yang sangat nyaman. Kenapa? Tidak ada musim panas di Bandung. Tidak ada musim dingin di Bandung. Tidak ada musim salju di Bandung. Suhu udara lingkungan kita sangat bersahaja dengan tubuh kita. Makanya kita nyaman di suhu udara ini. Cobalah, pernah nggak ada yang pernah tinggal di negara yang sangat panas dengan suhu di atas 40 derajat Celcius? Di Arab misalnya, ada yang pernah umroh di suhu itu? Bulan-bulan Juni, bulan Juli sekarang ini, ya, sedang panas-panasnya suhu. Tidak nyaman. Saya pernah tinggal di sebuah negara di mana suhunya dingin sekali, sampai min 13 derajat Celcius. Ketika panas harus ada baju musim panas. Ketika dingin harus ada baju musim dingin. Orang Indonesia bajunya itu-itu aja. Betul nggak? Cuman karena kita kurang gaul, belum pernah pergi ke negara-negara lain, kurang piknik, kurang jalan-jalan, lalu menganggap seolah-olah hidup di negara asing itu lebih nyaman daripada di sini. Saya pernah ke Iceland, suhunya min 13 derajat Celcius, pengen cepet pulang. Tidak ada senyaman suhu di Indonesia, apalagi yang tinggal di Bandung. Luar biasa, gak perlu AC, hemat energi. Bukankah ini sebetulnya adalah karunia semesta? Dan kita dilahirkan di sini, di tempat ini, tanpa konflik. Dilahirkan di tempat yang nanam apa saja jadi. Ini luar biasa. Cuma kita tidak menyadari ini. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
pergi jauh, tidak akan hilang dari kolbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ayo keluarkan suaranya, kita nyanyi. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kolbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Maka kita menyebut tanah air ini adalah Ibu Pertiwi. Kita dilahirkan di sini. Tubuh kita berasal dari air yang di sini. Mineral-mineral tubuh kita berasal tanah yang di sini. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau ada orang ngaku bangsa Indonesia tapi tidak cinta bangsanya sendiri, aneh. Dan kita hari ini jujur sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih mencintai budaya asing, kita lebih mencintai baju asing, kita lebih mencintai tradisi asing, kita lebih mencintai kepercayaan asing daripada kita mencintai leluhur bangsa kita sendiri. Dan syarat bangsa kita untuk bangkit cuma satu. Syarat bangsa kita akan maju menjadi bangsa yang besar di dunia cuma satu syaratnya. Hargai warisan leluhur bangsa kita. Silahkan renungkan kata-kata saya. Karena hari ini kita sudah menjadi bangsa lain. Kita terasing di rumah kita sendiri. Karena kita sudah melupakan tradisi, budaya, ajaran yang diwariskan para leluhur kita. Ajaran Sili Asah, Sili Asih, Sili Wawangi, asli ajaran Nusantara. Saya coba membaca banyak referensi tentang definisi agama. Hanya ada satu bangsa di dunia yang punya definisi agama yang jelas, yaitu bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar kita memiliki akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang luhur. Tidak ada bangsa manapun yang punya definisi agama kecuali bangsa Nusantara. Membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar terbentuk manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini hanya satu, menyempurnakan akhlak. Salat, umroh, haji, saum, zakat, semua instrumen dalam rangka membentuk akhlak. Tetapi kalau semua ritual-ritual itu tidak memperbaiki akhlak, ada pertanyaan bagi kita, apa yang salah dengan ritual kita? Apakah ritual kita sama seperti yang diajarkan oleh para nabi, para rasul? Itulah pentingnya kita mempertanyakan keyakinan yang tidak pernah diragukan,
keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan, itu adalah fanatisme yang dibungkus dengan kepastian palsu, sehingga kita tidak memiliki kepastian yang asli. Kita hanya beragama dengan fanatisme, tidak mengerti, tidak boleh mempertanyakan, semua dibungkam. Tidak boleh mempertanyakan tentang agama, mempertanyakan Tuhan tidak boleh, tabu seolah-olah. Padahal kitab suci Al-Quran justru mengajarkan itu. Umatnya Nabi Musa ketika disuruh mengimani Tuhannya Musa, Allahnya Musa, beliau tidak mengatakan aku beriman pada Allahmu Musa. Tidak, aku tak akan mengimani Allahmu Musa sebelum aku bisa menyaksikan Allahmu dengan terang benderang. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Dan itu sering saya ungkap di kajian-kajian saya. Para hadirin, para sahabatku yang budiman, ada nilai-nilai universal, ada nilai-nilai individual. Apa nilai universal itu? Salah satu dari nilai universal itu adalah cinta kasih, kasih sayang. Apapun agama orang, pasti setuju kalau kasih sayang itu adalah nilai universal yang dibutuhkan banyak orang. Setuju kan? Ketika kita mampu mengekspresikan nilai-nilai universal, ini bahasa lainnya nilai universal, tapi bahasa yang lebih spesifiknya, nilai-nilai universal itu sebetulnya adalah sifat-sifat Tuhan. Dan kalau kita sebagai bangsa mampu mengekspresikan nilai-nilai universal, sifat-sifat Tuhan, apapun agamanya, karena saya percaya apapun agamanya pasti Tuhannya satu. Bahwa menyebutnya dengan cara yang berbeda itu karena berdasarkan tradisi agamanya masing-masing. Itulah pentingnya kita mengenal siapa sesungguhnya Tuhanku, apapun agama kita. Itulah sesungguhnya yang akan mengikat kita dalam satu kesatuan. Dalam Pancasila ada sila persatuan Indonesia. Kenapa ada sila persatuan? Itu kesadaran dari Bung Karno. Karena kita berbangsa dibangun oleh keberagaman. Karena ada keberagaman, harus ada persatuan Indonesia. Tapi ingat, persatuan Indonesia itu sila ketiga. Dan sila yang paling utamanya adalah sila pertama. Kenapa sila pertama tidak berbicara Tuhan yang Maha Esa, tapi berbicara ketuhanan? Tuhan itu sudah selesai, tapi ketuhanan itu berbeda dengan Tuhan. Pernah dengar ada orang kesetanan? Kesetanan itu berarti dia sedang kesipati sifat-sifat setan. Kalau ketuhanan berarti orang ini sedang kesipati sifat-sifat Tuhan. Bagaimana tidak kesipati sifat-sifat Tuhan? Oh, Tuhan mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi leher. Harusnya seluruh manusia itu kesipati sifat-sifat Tuhan. Kok ada manusia yang Tuhan bersama dirinya tetapi dia tidak kesipati sifat-sifat Tuhan? Ini kan problemnya di mana? Ini yang harusnya dipikirkan oleh banyak tokoh agama, bukan saling menyalahkan, bukan merasa kelompoknya paling benar, tetapi ini perlu direnungkan. Saya percaya kalau semua orang sudah berketuhanan, berarti sudah kesurupan oleh sifat-sifat Tuhan, maka dia akan memiliki sila kedua, kemanusiaan. Karena aspek tertinggi dari manusia
itu adalah sifat kemanusiaannya, memiliki rasa empati pada manusia lain. Dan sila ketiga akan muncul dengan sendirinya, persatuan. Sila keempat juga akan muncul dengan sendirinya, hikmah dan kebijaksanaan. Kata-kata hikmah dan kebijaksanaan itu asli bahasa Al-Quran. Maka di Quran ada kata-kata yu'til hikmata mayyasha wa mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsir wa mayyazakaru illa ulil albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang dapat hikmah kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, berbaring, orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, itulah ulul albab. Bahasa Rasulnya dulu disebut ahlul bait. Makanya keadilan itu menjadi nilai universal yang tertinggi yang harus kita capai. Dan keadilan tidak mungkin bisa dicapai kalau manusia tidak berketuhanan. Pertanyaan sederhana, kita sholat, kita melakukan ritual, ibadah-ibadah yang kita lakukan banyak sekali setiap hari. Pertanyaan, sudahkah kita kesifati sifat-sifat Tuhan? Itu yang disebut dengan sifat-sifat universal. Dan ini pengikatnya. Ini pengikatnya. Apa yang terjadi dalam beragama selama ini? Yang muncul bukan sifat-sifat universal. Yang muncul adalah sifat-sifat individual. Yang muncul adalah ambisi. Yang muncul adalah ego. Yang muncul merasa dirinya paling benar. Yang muncul merasa kelompoknya lebih eksklusif daripada kelompok yang lain, dan mulai merendahkan kelompok yang lain yang berbeda dengan diri. Bahaya nggak Bapak Ibu kalau ini dibiarkan? Sangat berbahaya. Jadi hari ini kuliah saya ini adalah kuliah kebangsaan, kuliah yang sangat penting buat semua, buat seluruh bangsa Indonesia, karena saya mencintai tanah air ini. Karena Indonesia bukan warisan bagi kita, Indonesia adalah titipan buat anak cucu kita. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal itu adalah prinsip-prinsip dasar yang dianggap berlaku dan diterima secara luas oleh semua orang. Apapun orang agamanya, pasti tidak akan menyangkal kalau kita perlu kasih sayang. Setuju? Diterima oleh semua orang, diterima apapun agamanya. Makanya agama Islam itu keren sekali. Judul kitab sucinya aja Bismillahirrahmanirrahim. Judul kitab sucinya aja adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dibuka dengan huruf ba, sin, mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jalan yang tidak dipahami oleh kita selama ini. Temukan ba itu adalah Baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumah, kata Allah. Temukan rumahnya, masuk ke dalamnya, temui dia di rumahnya yang sejati. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Tapi kalian tidak akan bisa menemukan rahasia kalau belum bertemu dengan sin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa sin itu? Habibillah. Orang yang sudah mencintai Allah, orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Sin. Kalau ingin tahu rahasia carilah sin. Di zaman Rasulullah sin ya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kita sebut Toha, kita sebut sin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi beliau sudah tidak bersama kita lagi, tapi ilmunya sudah diwariskan kepada para pewarisnya.
Memang mencari sin dalam kehidupan yang sekarang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang menceritakan Tuhan banyak orangnya, tapi yang tahu dan kenal kepada Tuhan tidak banyak. Maka kita akan sampai pada huruf yang ketiga, mim, ma'rifat, mengenal. Siapa harus kita kenali? Allah. Allah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kenapa saya menulis judul ini? Ya, kurikulum cinta, menjaga keutuhan. Karena saya percaya kalau bangsa yang sudah bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa, sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, tidak mungkin membenci orang lain, tidak mungkin merendahkan orang lain. Yang ada di dalam dirinya adalah cinta kasih yang tanpa batas. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada sumber cinta itu sendiri. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nilai universal tidak memandang budaya, tidak memandang agama. Yang kedua, nilai universal itu adalah cinta kasih. Rasa sayang, kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Bukan sekedar kasih sayang pada sesama manusia, pada semua makhluk hidup. Bapak Ibu, saya mau nanya, banyakkah makhluk hidup? Banyak. Saya mau nanya sekali lagi, apakah makhluk hidup punya rasa? Punya. Apakah kalau makhluk hidup itu disakiti dia merasakan sakit? Jawab. Suka menyakiti makhluk hidup yang lain. Suka minta maaf sama mereka. Kita memotong binatang, suka minta maaf. Subhanallah. Hanya minta maaf pada mereka yang mengorbankan nyawanya demi untuk memenuhi gizi kita saja, kita lupa. Saya pagi-pagi sama istri saya ingat, di Jepang, di Tsukiji namanya itu. Tsukiji itu fish market. Jadi tempat penjualan segala jenis ikan itu. Yang menarik bagi saya apa? Begitu saya masuk ke salah satu kios penjual ikan, di situ sedang ada upacara, mau memotong ikan tuna. Ikan tunanya besar sekali itu, mau dipotong untuk sashimi. Itu semua ya, yang mau motong itu sedang upacara, berkali-kali melakukan. Orang Jepang kan suka begini, berkali-kali. Saya jadi penasaran. Selesai upacara itu saya masuk ke situ sebelum saya beli ikan tuna itu. Kenapa? Sebelum Anda memotong-motong ikan itu, Anda melakukan upacara sebegitu panjangnya. Jawaban mereka, kami bukan menyembah ikan tuna. Kami berterima kasih pada semesta yang telah mengaruniakan ikan yang sangat luar biasa ini. Mau memotong ikan tuna aja upacaranya sebegitu luar biasa. Thanksgiving, melakukan upacara berterima kasih pada semesta. Wah, jangan-jangan inilah yang membedakan kenapa makan sashimi di Jepang dengan makan sashimi di Indonesia beda. Rupanya ada Thanksgiving dulu, ada upacara dulu. Dan ternyata mereka percaya, sudah diteliti oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, bahwa ternyata mengucapkan terima kasih pada apapun itu akan membentuk struktur kristal. Setiap yang diucapkan terima kasih itu menjadi teratur, termasuk air. Makanya mereka sudah terbiasa dengan buku The True Power of Water. Luar biasa. Ada yang pernah ke Tsukiji? Oh belum. Ya nggak apa-apa, saya doakan ya.
jalan-jalan. Kalian itu masalahnya kurang piknik sebetulnya. Jadi itu masalahnya. Jadi merasa paling benar sendiri, jago kandang istilahnya itu. Kalau orang yang picik pikiran, wih itu musyrik, itu nyembah-nyembah ikan, betul nggak? Karena kita tidak mau tahu. Sama seperti leluhur kita mengajarkan sesajen, langsung dihukumi musyrik itu. Tahu sesajen aja enggak. Padahal sajen itu sastra jendra, sastra jendra. Leluhur kita sedang mengajarkan kitab hidup, karena semua bahan-bahan yang ada sajen itu berasal dari alam, buatan Tuhan. Jangan-jangan kira-kira sama seperti orang Jepang tadi menghormati salmon. Ini cinta kasih Bapak Ibu, cinta kasih. Berikutnya, nilai universal itu adalah kebenaran. Di dalamnya ada kejujuran, integritas, kesetiaan pada prinsip hidup kita. Kejujuran di kita ini sudah sangat mahal Bapak Ibu. Bahkan saya membaca di universitas pun kejujuran sudah mulai diragukan. Di universitas sekarang ada yang namanya sampah ilmiah. Sampah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang hanya menumpuk di perpustakaan sebagai laporan untuk naik pangkat. Dan hasil-hasil penelitian itu gak ada gunanya buat masyarakat. Padahal negara sudah menggelontorkan uang triliunan untuk melakukan penelitian. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana uang penelitian itu tidak masuk kepada tempatnya untuk meneliti. Jadi mobil, jadi rumah, dan saya menyaksikan itu. Makanya saya mengambil pilihan untuk pensiun dini, karena saya tidak bisa memperbaiki itu. Membuat proposal palsu lalu digelontorkan uang, itu dianggap sebagai berkah. Dan yang luar biasa, tidak merasa risih menggunakan uang itu. Padahal di proposalnya buat ini, buat pembelajaran ini, pelajaran. Tapi ujungnya kemana? Ini soal moral. Kebenaran sudah hilang, kejujuran hilang, integritas hilang. Bahkan banyak sekali universitas-universitas terkenal di Indonesia dicurigai, ya, mereka memposting artikel-artikel hasil penelitiannya di jurnal-jurnal predator yang tidak diakui oleh dunia. Bayangkan. Saya membaca ada setidaknya 13 universitas yang sangat oleh masyarakat dihargai, dihormati, tetapi integritas dari risetnya diragukan. Bayangkan, kalau di universitas saya sebagai agen perubahan sudah seperti itu, ini kemana ini kejujuran? Korupsi merajalela di segala aspek kehidupan. Sogok menyogok sudah menjadi biasa. Sangat mengerikan. Indeks persepsi korupsi kita masih di bawah 50. Di ASEAN hanya satu negara yang paling bersih dengan IPK di atas 80, namanya Singapura. Negara yang paling bersih nomor 3 di dunia setelah Denmark dan Finlandia. Denmark nomor 1, Finlandia nomor 2, nomor 3 Singapura. Gak usah tanya Indonesia ya, gak usah tanya. Indonesia bagaimana? Udah tanya aja kalian masing-masing. Kadang-kadang dalam keyakinan pun kita nggak jujur. Coba ketika sholat kayak yang bener aja. Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gombel kata Allah. Karena saat mulut komat kamit baca kalimat itu, saat yang bersamaan pikiran kita sudah mulai liar, entah pergi kemana. Aqimis salat li zikri tidak tercapai. Dalam urusan ibadah saja kita sudah tidak jujur. Dan ketidakjujuran kemudian mewabah
ke dalam segala aspek kehidupan. Kita kehilangan nilai-nilai universal. Berikutnya keadilan, perlakuan yang adil dan setara untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hukum terkadang ya ada istilah ya, tumpul ke atas tajam ke bawah. Diskriminasi masih terjadi dalam segala aspek kehidupan. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita buka pikiran kita. Yuk Bapak Ibu mau berkontribusi di aspek mana untuk memperbaiki bangsa ini? Kita sudah nyanyi tadi ya, ada yang menangis saya lihat tadi, bahkan saya juga menangis tadi. Kita sudah menyanyikan lagu Tanah Airku, Ibu Pertiwi. Kedamaian, toleransi, kebebasan, tanggung jawab, kesetaraan, empati, solidaritas, itu nilai-nilai universal yang akan menjaga keutuhan bangsa ini. Itu sebabnya dalam Quran surat Asy-Syura, silakan dicatat, surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiatnya? Tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah-pecah di dalamnya. Jujur ya, agama ini menjadi sangat sensitif, betul nggak? Karena orang tidak sadar kalau agama itu kan urusan individu, urusan masing-masing. Nih, sering tidak sadar ya, Bapak Ibu habis sholat, bukan mikirin sholatnya berdampak apa pada Bapak Ibu, malah mikirin orang lain yang nggak sholat. Betul nggak? Sama habis baca Quran, bukan bertanya, saya habis baca Quran 30 juz, pesan apa? Hidayah apa yang ada dari Quran buat hidup saya, yang mengubah hidup saya? Bukan nyala-nyalain orang yang belum bisa baca Quran. Gitu apa tidak? Maaf ya, saya udah minta maaf dulu. Kalau tidak diginikan nggak ngerti-ngerti kita itu. Padahal Quran itu surat, yang namanya surat ada pesan. Coba Bismillahirrahmanirrahim, apa pesannya? Alhamdulillahirabbil alamin, apa pesannya? Ar-Rahman Ar-Rahim, apa pesannya? Maliki Yaumiddin, apa pesannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa pesannya? Nyaris tanpa menangkap pesan, hanya membaca itu berulang-ulang. Karena apa? Karena kita percaya hidup itu nanti, padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Ini ada kalimat indah sekali. Siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang syirik. Kenapa syirik? Menduakan Tuhan. Kenapa menduakan Tuhan? Satu gara-garanya, belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Sepanjang orang tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, sepanjang itu pula dia akan menyeru yang selainnya, kan tidak tahu. Makanya Allah mengatakan amat berat bagi orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Ini cerita, kalau orang beriman ringan saja menyeru, ringan saja mengingat yang udah tahu. Tapi orang yang belum tahu disuruh mengingat, walaupun sampai dikerut-kerut, tetap aja berat, belum tahu. Dan lucunya ya, kita tidak bisa membedakan mana mengingat, mana menyebut. Asal sudah menyebut, disebut mengingat, kan lucu. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada perintah menyebut, yang ada perintah mengingat. Fazkurullah zikron kasir. Maka sudah saya sampaikan di kajian-kajian saya, semua perintah mengingat selalu diawali dengan perintah haji. Berarti haji berkunjung ke Baitullah untuk apa? Untuk mengenal dia. Setelah itu baru bisa mengingatnya. Kalau berhasil. Banyak nggak yang pulang haji langsung ingat sama Allah? Atau ingat Ka'bah? Nah itu kan lucu.
Pulang haji malah ingat Ka'bah, bukan ingat sama Allah, dikiranya Ka'bah Allah gitu. Subhanallah. Itulah ya. Karena kita tidak mau mikir. Nah, Allah menarik kepadanya orang-orang yang dikehendakinya. Lihat Bapak Ibu, Allah menarik orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang yang kembali kepadanya. Mau nggak dikehendaki sama Allah? Ya sederhana. Kalau ingin dikehendaki Allah, ingin ditarik oleh Allah, sediakan diri kita supaya jadi hamba yang siap ditarik. Karena Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayasya. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Tahu nggak siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Bukankah ruhku itu adalah bagian dari dirinya? Kalau Allah itu punya sifat kudrat dan iradat, ruhku yang Allah tiupkan pun punya sifat kudrat dan iradat. Pakai atuh sifat itu, kan ada pada diri kita. Kita punya kuasa, kita juga punya kehendak. Ketika kehendak kita dimunculkan, kita akan dikehendaki oleh Allah. Man kana yarjuliku Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Jujur ya, sering nggak ada orang cekcok soal urusan agama? Sudah tahu jawabannya? Itu seperti santri yang main biola, berisik, nggak tahu kuncinya, nggak tahu nadanya. Ngerti sekarang? Nih yang suka cekcok di rumah karena urusan agama, santri yang gak main biola. Gitu aja sederhana. Ya? Karena kita gak mau belajar. Kita percaya pada fanatisme buta, lalu kita menganggap seolah-olah diri kita lah yang paling benar, semua di luar kita salah. Itu yang harus dicabut. Itulah pesan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu mulai sekarang, siapapun yang mengajar agama dan keagamaan tidak boleh menanamkan kebencian kepada orang lain yang berbeda. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada yang sering dengar kajian di YouTube saya, ya? Pernah nggak saya memojokkan satu agama tertentu? Karena saya sudah belajar, agama itu jalan. Ya silahkan lewat jalan manapun nggak masalah. Yang penting Anda tekun di jalan Anda, pasti akan bertemu di satu titik. Dan titik itu dalam bahasa matematika pertemuan semua jalan. Coba kalau bikin garis dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Kalau bertemu itu garis, pasti akan membuat titik. Setuju? Kita akan bertemu di situ. Sehingga kita menjadi sangat toleran, moderat. Tidak perlu lagi seperti Dalai Lama bilang, kalau agama Anda yang terbaik, tunjukkan perilaku Anda lebih baik. Gitu aja. Kenapa? Yang harus kita munculkan ke permukaan di masyarakat bukan keyakinannya, tetapi dampak dari keyakinan. Itu namanya akhlak yang mulia. Itulah nilai-nilai universal. Jadi harusnya ketika kita sudah beragama dan akrab dengan Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan melekat dalam diri kita, memunculkan sifat-sifat universal, sehingga kita bisa hidup berdampingan bersama siapapun walaupun berbeda. Setuju nggak dengan saya? Setuju apa tidak? Oke. Masih ingat gak? Saya berulang kali menyampaikan 3 penyakit manusia. Mungkin sudah bosan lah saya ngomong ini ya. Ini saya ulang lagi ayatnya. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 49. 3 penyakit manusia. 1 penyakit manusia itu adalah buta mata kolbunya. 2 penyakit kulit. Gara-gara buta mata kolbu jadi penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit kedangkalan. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja dangkal. Makanya penyakit kulit itu menular Bapak Ibu. Coba panu menular, eksim menular, gatal-gatal menular.
Makanya penyakit kulit itu menular. Coba, orang yang ngerti agama cuma kulitnya saja penuh dengan kebencian, atas nama agama dan Tuhan kebenciannya bisa ditularkan pada siapapun dan menganggap itu seolah-olah kebenaran. Setuju? Pernah ketularan penyakit kulit? Pernah apa sering? Iya. Kita tidak pernah belajar Injil misalnya, padahal kita dari kecil diajarkan kitab yang wajib diimani itu ada 4. Dari SD diulang-ulang. Saya juga sama, dulu belajar agama udah bosan. 1 Al-Quran, Injil, 3 Zabur, 4 Taurat. Punya Injil? Enggak. Pernah baca? Enggak. Padahal wajib diimani. Itu kan cuma ngomong doang. Saya udah belajar semua bab dalam Injil. Bahkan saya cari persamaannya, ayat ini di Quran, di Injilnya bab mana, ayat mana. Sampai sebegitu saya belajar, saya bikin korelasinya. Saya baru bisa menghargai karena saya sudah belajar. Karena saya tidak takut, justru saya akan tahu, ya, menghargai kalau saya belajar. Coba Bapak Ibu kalau ditanya bagusan mana kitab A dengan kitab B, pasti jawabannya kitab yang ibu punya kan, walaupun belum pernah baca kitab yang orang lain. Coba, itu kebenaran karena fanatisme atau karena kesadaran? Hasilnya seperti apa? Berbahaya, betul nggak? Nyala-nyalain orang, itu kita itu kadang-kadang begitu, sangat picik. Ini bahaya penyakit kulit. Sekali lagi Bapak Ibu, penyakit kulit menular. Ada nggak di ruangan ini yang masih menderita penyakit kulit? Ada? Ada apa banyak? Harus disembuhkan. Dulu kita ya, saya juga masih kecil diajarkan apa mujizatnya Nabi Isa. Pokoknya kalau ulangan agama tuh selalu 10, paling apal. Mujizat Nabi Isa 1, menyembuhkan orang yang buta. Saya dulu mikirnya butanya betul-betul buta mata. Makanya saya pernah nanya sama bapak saya, itu Nabi Isa itu lulusan universitas mana? Orang rumah sakit Cicendo aja belum bisa menyembuhkan penyakit buta. Kalau buta yang dimaksud adalah secara fisik. Terus apa urusannya kok Nabi ngurusi buta yang itu? Kan Nabi itu seorang Rasul, diutus ke dunia untuk membimbing umat angkat kembali kepada Allah. Ternyata saya baru menemukan yang disembuhkan para Rasul itu bukan buta yang itu, buta mata kolbu. Ini urusan spiritual, urusan rohani. Yang kedua, yang disembuhkan Nabi Isa katanya penyakit kulit. Saya dulu waktu kecil mikirnya panu, eksim. Dulu saya mikir apa relevansinya tugas Rasul ngurusi gatal-gatal.